Bu, ibu memanggilku pulang. Apa yang ingin ibu katakan? Ini adalah keluarga yang ibu temukan untuk adik perempuanmu. Bagus sekali. Akhirnya beban ini bisa kita lepaskan. Lagi pula, dia memang bukan anak kandung ibu kan? Ibu, hanya karena aku bukan anak kandung ibu, maka ibu menganggapku sebagai penghalang dan menikahkanku begitu saja? Ini karena ibu tidak berguna, ibu tidak sanggup menghidupi kalian berdua. Keluarga mereka lebih kaya dari kita, dan mereka menginginkan seorang anak perempuan. Tidak apa-apa, Bu. Ini juga demi kebaikannya sendiri kan? Lagi pula kita tidak berhutang apa-apa padanya. Ini tulisan tangan Suyue, adik perempuanmu telah pergi meninggalkan rumah. Suyue, Suyue, Berhenti mencarinya. Bukankah bagus jika dia pergi? dasar tidak punya hati, dia itu adik perempuanmu yang tumbuh besar bersamamu sejak kecil. Bu, aku bersumpah. Aku pasti akan sukses kelak dan berbakti padamu sepenuhnya. Halo, apa kamu pernah melihatnya? Bibi Sun datang lagi untuk menyebar brosur orang hilang. Sudah 10 tahun berlalu, Apa sama kalian sekali pernah tidak ada kabar melihatnya? tentang putrinya. Aku tidak tahu apakah dia masih... Kemalangan seakan tidak pernah berhenti menghampiri. Halo, nasib buruk selalu mendatangi orang yang menderita. Coba lihat, apa kamu pernah melihatnya? Tidak pernah. Belum pernah melihatnya. Putranya juga bukan orang baik, dia mendekati putri dari keluarga kaya, bahkan dia tidak mempedulikan ibunya lagi. Wei Cheng akan segera menikah. Menantuku adalah orang kota. Aku harus membelikan hadiah pernikahan yang layak untuk mereka. Presiden Su, Nyonya Tua sama sekali tidak pernah berniat untuk mengusir Anda. Sejak Anda pergi dari rumah, beliau terus mencari Anda. Jika tidak percaya, silakan lihat ini. Kejadian saat itu ternyata hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ibu tidak membuangku. Aku sudah bekerja keras di luar negeri selama bertahun-tahun. Kepulanganku kali ini adalah untuk menebus semuanya padanya. Di mana ibuku? Presiden Su, kakak Anda, Sun Weicheng, menikah dan masuk ke keluarga terpandang nomor 1 di kota Yun. Keluarga Shi Nyonya Tua ada di Hotel Yunhua untuk menghadiri pernikahan. Keluarga Shi. Keluarga Shi sudah berulang kali menelepon untuk mengundang Anda ke pesta pernikahan, tapi status mereka tidak layak untuk menyia-nyiakan waktu Anda. Jadi saya sudah menolaknya atas nama Anda. Sekarang situasinya berbeda. Kita sudah menjadi kerabat. Aku ingin memberikan ibu dan kakak sebuah kejutan yang sangat besar. Selamat. Selamat ya, selamat sekali. Selamat datang. Selamat datang. Selamat atas pernikahannya. Silakan masuk. Nikmati hidangannya ya. Benarkah itu? Presiden Su akan datang menghadiri pernikahan putriku? Presiden Su? Benar sekali. Tolong siapkan penyambutannya. Baik. Kami pasti akan berbaris untuk menyambutnya. Bu, aku tidak salah dengarkan. Maksudmu sosok hebat yang bisa membuat keluarga kita hancur dalam sekejap itu, si Presiden Su akan datang ke pernikahanku? Bagus sekali. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan orang berpengaruh seperti grup Wan Shi, bukankah keluarga Shi kita akan menjadi kaya raya? Wei Cheng, Ibu, bukankah sudah kukatakan supaya ibu jangan datang? Di acara yang sepenting ini, jika ibu sampai menyinggung salah satu tamu, menjual nyawamu pun takkan sanggup menggantinya. hari ini adalah hari pernikahanmu. Bagaimana mungkin ibu tidak datang? Tenang saja. Ibu tidak akan membuatmu malu. Lihatlah, ini adalah tabungan seumur hidup ibu untuk membelikan hadiah bagi menantuku. Terimalah ini. Kotor sekali. Ibu, hadiah terbaik yang bisa ibu berikan sekarang adalah segera pergi dari sini. Jangan ganggu putramu yang ingin mengubah nasib dengan menikahi keluarga kaya ini. Wei Cheng, tolong terimalah ini. Kamu masuklah duluan. Terimalah ini. Sampai jumpa nanti. Baik, sampai jumpa nanti. Cepat pergi dari sini. Apa yang kalian lakukan? Siapa dia ini? Wei, aku ini adalah... Dia cuma seorang pengemis kita. Aku akan segera mengusirnya. Bagaimana bisa kamu bilang kalau aku ini seorang pengemis? Aku ini ibu kandungmu sendiri. Apa? Anda adalah ibunya?
Apa? Kamu ibunya? Aku adalah. Ibu, Wei Wei dia tidak tahu keberadaanmu. Jika dia tahu kamu adalah ibuku, dia tidak akan menikah denganku. Oh, maksudku margaku adalah Ma. Dulu aku pernah bertemu Tuan Sun. Tapi mungkin Tuan Sun sudah lupa. Tidak peduli soal margama atau apapun itu. Jangan coba-coba mencari alasan untuk berhubungan dengan kami. Cepat suruh dia pergi. Jika tidak, pernikahan ini dibatalkan saja. Baik, baik. Aku akan segera mengusirnya. Demi menikahi seorang istri, apa kamu bahkan tidak mau mengakui ibu kandungmu sendiri? Ibu, aku mengatakan ini juga demi kebaikanmu sendiri. Setelah putramu menikah ke dalam keluarga kaya, kehidupan indah seperti apa yang tidak bisa kamu nikmati nanti. Dan aku beritahu ya, Wei Wei sedang hamil. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, apa kamu tidak ingin menimang cucu lagi? Apakah itu benar? Apa Wei Wei benar-benar hamil? Untuk apa aku berbohong padamu soal ini? Baiklah, demi cucuku, ibu bisa menahan penderitaan apapun. Namun, pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup. Aku hanya ingin melihat kebahagiaanmu dari kejauhan. Tidak bisa, Ibu. Mengapa kamu bisa begitu egois? Aku mohon pikirkanlah keadaanku sedikit, mengerti? Cepat pergi. Jika Su Yue masih ada, dia pasti tidak akan memperlakukanku seperti ini. Sudah 10 tahun, aku tidak tahu apakah ibu masih bisa mengenali putri yang durhaka ini. Kali ini aku harus menebus semua kesalahanku padanya. Presiden Su, Nyonya Besar selalu mencari Anda. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Anda? Kedepannya, dengan dukungan Anda, Nyonya Besar pasti akan sangat bahagia. Kamu pintar bicara. Ayo cepat, aku sudah tidak sabar lagi untuk menemui ibuku. Selanjutnya, izinkan saya dengan bangga memperkenalkan kepada Anda sekalian sosok yang sangat penting dalam hidup saya. Bisa dibilang, tanpa kerja kerasnya, saya dan Wei Wei tidak akan berada di sini sekarang. Beliau adalah ibu mertua saya yang terhormat, Nyonya Shilian. Hari ini selain menjadi pernikahan putri dan menantu saya, ada berita yang lebih menggembirakan. Yaitu, Presiden Su dari grup Wanshi juga akan hadir di lokasi ini. Ya ampun. Presiden Su saja begitu murah hati, maka aku sebagai ibu mertua juga tidak boleh kalah. Aku akan memberikan mereka mobil mewah seharga $1 juta dan villa senilai $10 juta. Presiden Xi benar-benar luar biasa. Menantu laki-laki ini beruntung sekali ya. Iya, tidak menyangka keluarga Xi bisa mengundang Presiden Su. Masa depan keluarga Xi pasti akan luar biasa. Ibu, kedepannya aku dan Wei Wei pasti akan berbakti pada Ibu. Izinkan saya secara resmi memanggilmu Ibu. Ibu, Cepat bangunlah. Dia ibumu? Lalu aku ini siapa? Anak baik, karena kamu sudah berniat begitu, dan hari ini sudah masuk ke keluarga Xi kami, aku rasa sebaiknya kamu ganti marga menjadi Xi. Mulai sekarang akulah ibu kandungmu. Setuju. Tidak bisa, aku tidak setuju. Memangnya kamu ini siapa? Apa kamu punya hak untuk menolak? Aku ini ibu kandung Sun Wei Cheng. Apa? Wei Wei mengira orang tuaku sudah tiada. Karena itulah dia setuju aku menikah ke keluarganya. Jangan sampai dia tahu bahwa ibu kandungku masih hidup. Dari mana datangnya wanita gila sepertimu? Biar ku beritahu ya, ibu kandungku sudah lama tiada. Aku sudah tiada? Tadi aku hanya berniat baik memberi sedekah. Tidak disangka kamu malah menyerangku balik, bahkan mau memeras aku ya. Satpam, bawa pengemis yang membual ini dan usir dia keluar. Ibu Besan, aku memohon kepadamu, tolong jangan ganti nama marga Wei Cheng. Siapa besanmu? Dasar pengemis kotor. Satpam, seret dia keluar dari sini. Tidak, jangan. Lepaskan ibuku. Wei Cheng, ibu tahu kamu hanya bingung sesaat, di dalam hatimu masih ada ibu. Bu, ibu tidak terluka oleh wanita gila ini, kan? Akulah ibu kandungmu yang sebenarnya. Ternyata kamu lebih membela orang asing yang telah memukul ibumu sendiri. Tolong kamu mengerti satu hal. Dalam situasi seperti ini, kamulah yang sebenarnya orang asing. Asal bicara saja, berusaha berpura-pura menjadi ibu kandungku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Satpam, kalian tunggu apa lagi? Cepat seret barang kotor ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Aku punya bukti. Sun Wei Cheng adalah putra kandungku. Wei Cheng, kamu tidak boleh mengganti margamu. Apakah kamu ingin membuat ayahmu tidak bisa beristirahat dengan tenang di alam sana? Foto omong kosong apa ini?
Hanya berdasarkan foto palsu ini, kamu berani bilang kalau kamu adalah ibu kandungku? Kalau semua orang bertindak sepertimu, maka semua orang di jalanan adalah ibuku? Masuk akal. Orang miskin sepertimu yang merangkak dari selokan bisa berdiri bersama kami, itu adalah keberuntungan besarmu. Benar-benar menjijikan. Segera usir dia keluar dari sini. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa kalian berdua terlihat mirip? Apa kalian? Jangan-jangan benar-benar ibu dan anak kandung? Ibu, kalau soal mirip, bukankah saya yang lebih mirip dengan ibu? Benar kan? Tunggu apa lagi? Usir orang miskin ini keluar. Pernikahanku sudah diganggu olehnya. Terlalu baik jika melepaskannya begitu saja. Tunggu. Aku curiga. Dia mencuri kalungku. Aku mau menggeledahnya. Saya tidak mencuri. Sungguh tidak. Saya tidak mencuri apa-apa. Tunggu. Bukankah kalung Wei Wei tersimpan dengan baik di dalam brankas kamar hotel? Wei Wei, kalungmu. Oh iya. Maksudku adalah agar pernikahan kita ini tetap dilanjutkan. Jangan sampai orang semacam ini menunda waktu baik kita. Betul kan? Kalian masih saja diam? Cepat bertindak. Saya benar-benar tidak mencuri barang itu. Saya tidak mencuri. Kamu masih mengelak tidak mencuri? Lalu benda apa ini? Masih berani bilang kamu tidak mencuri. Lalu ini apa? Ternyata benar dia mencuri. Ini dibeli dengan seluruh tabunganku. Hadiah pernikahan untukmu. Wei Cheng, cepat jelaskan pada mereka. Masih saja berkelit, petugas keamanan, usir pencuri ini dari sini. Tidak boleh. Mencuri kalung putriku lalu ingin pergi begitu saja. Jangan harap, aku ingin dia berlutut di lantai, bersujud 100 kali, biar dia tahu akibatnya menyinggung keluargaku, keluarga Shi. Ibu, aku datang. Apa yang dikatakan ibuku benar. Dia harus diberi pelajaran. Aku tidak bisa berlutut. Seorang ibu berlutut pada anaknya bisa kena laknat. Wei Cheng, ibu tidak bisa berlutut. Nak, Wanita hina. Beraninya kamu berpura-pura di sini. Wei Cheng, tahan dia. Hari ini dia harus bersujud sebanyak 100 kali sebelum dia boleh pergi. Ini tidak boleh dilakukan. Atas dasar apa tidak boleh? Menantu yang satu ini terlihat sangat ragu-ragu. Apa jangan-jangan wanita tua ini memang ibunya? Entahlah. Menantu yang tak tahu diri ini tak mau mengakuinya. Alasannya apalagi kalau bukan demi uang. Tunggu apa lagi? Cepat suruh dia berlutut di hadapanku. Apa kamu mau menjadikan kita bahan tertawaan orang-orang? Baiklah, ibu. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Apa itu adik perempuan? Dia ternyata sudah kembali. Su Yue, apa ini benar-benar kamu yang kembali? Bu, apakah saya sedang bermimpi? Bu, ini aku. Ibu tidak sedang bermimpi. Putrimu ini kurang berbakti. Datang terlambat hingga membuat ibu menderita. Langit sungguh adil. Ibu dikembalikan kepadamu. Sekarang, meski ibu tiada pun, ibu akan tenang. Ibu, bicara apa sih? Ibu harus panjang umur untuk menikmati kebahagiaan. Bukankah hari ini pernikahan kakak? Kenapa ibu bisa seberantakan ini? Apa yang mengganggumu itu adalah kakak. Siapa yang kamu panggil kakak? Dari mana asal wanita gila sepertimu beraninya bicara omong kosong di sini? Cepat bawa ibumu yang pencuri itu. Pergi. Beraninya kamu menyebut ibu seorang pencuri? Ibuku sudah lama tiada. Di dunia ini sekarang, aku hanya punya satu ibu, yaitu ibu mertuaku, Shilian. Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Kesalahan apa yang sudah kulakukan, sampai kamu tega memperlakukanku seperti ini? Cukup. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Beraninya memeras keluarga-keluarga Shi? Aku rasa kalian bosan hidup. Aku bosan hidup. Menurutku, keluarga-keluarga Shi yang ingin bangkrut. Hahaha. Bu, apa ibu dengar itu? Dia bilang keluarga Shi kita akan bangkrut. Aku dengar, itu hanya mimpi di siang bolong. Aku rasa kalian ibu dan anak bukan hanya tidak punya moral, tapi otak kalian juga bermasalah. Su Yue, ibu tidak apa-apa. Keluarga Shi sangat berkuasa dan kaya. Kamu jangan sampai demi ibu malah menyinggung mereka. Ibu, jangan takut. Ada aku di sini. Wanita tua, ternyata kamu cukup tahu diri juga. Cepat bawa dia pergi dan pergi dari sini. Pergi? Bukankah itu terlalu mudah untuknya? Aku ingin mereka berdua berlutut padaku.
dan bersujud. Hanya bermodalkan keluarga Shi, kalian berani menyuruhku dan ibuku berlutut? Apa kamu pantas? Lalu apa? Kamu pikir hanya bermodalkan gadis pekerja yang bahkan tidak lulus kuliah? Kamu bisa melawan keluarga Shi kami? Wei Cheng, kamu harus mengerti mereka. Orang rendah seperti mereka ini tentu saja tidak tahu kalau kekayaan keluarga Shi kita cukup untuk menghargai 10 nyawa sampah mereka. Dengar tidak? Kalau masih terus mengulur waktu, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Sekarang juga, berlutut. Seorang ibu berlutut pada putranya itu sangat memalukan, tapi aku tidak bisa melibatkan putriku. Baik, aku akan berlutut. Ibu, bangun. Aku adalah Presiden Direktur Grup Wanxi, Sun Suyue. Aku ingin tahu siapa yang berani menyuruh kita berlutut. Sun Suyue? Ini dan nama Presiden Direktur Grup Wanxi terasa sangat mirip. Aduh, apanya yang mirip? Hanya karena orang miskin begini. Apa bisa disandingkan dengan Presiden Su? Tapi, mendengar nama besar grup Wanxi saja, kamu sudah berani menipu? Ini benar-benar mencari celaka. Aku akan membuatmu sadar sepenuhnya. Presiden Direktur Grup Wan bermarga Su, bukan bermarga Sun. Seseorang sepertinya benar-benar punya nyali yang besar ya, sampai berani ke sini menyamar sebagai Presiden Su. Tunggu sebentar saat Presiden Su yang asli tiba. Aku ingin melihat seberapa menyedihkan nasibmu nanti. Sekelompok anjing liar, beraninya kalian menggonggong di hadapanku. Cari masalah. Wei Cheng, jangan pukul adikmu. Suyue, ibu tahu kamu ingin membela ibu, tapi dengan menyamar jadi orang kaya, mereka akan membalas dendam padamu. Ibu, jangan takut. Ada aku di sini. Aku pasti akan membuat orang yang menghinamu berlutut di hadapanmu untuk menebus dosa. Sombong sekali bicaramu. Ingin kami berlutut? Satpam, buat mereka bersujud di hadapanku. Lebih keras lagi. Aku ingin dengar suaranya. Aku memang bermarga Sun. Tapi siapa bilang Presiden Direktur Grup Wanxi bermarga Sun? Apa? Dia benar-benar presiden dari Grup Wanxi. Sun Suyue. Ibu, dulu aku terlalu keras kepala, tidak mendengarkan penjelasanmu, dan malah pergi dari rumah. Ini semua karena ibu yang tidak becus. Bukan begitu. Ibu bersalah padamu, jangan menangis lagi. Ibu, semuanya salahku. Ibu selalu memperlakukanku seperti anak kandung sendiri. Tapi, aku malah berani meragukan kasih sayangmu padaku. Cukup! Menjijikkan sekali. Siapa juga yang mau melihat sandiwara kasih sayang ibu dan anak kalian ini? Kalian ingin menggunakan kartu nama palsu ini untuk menipu kami semua. Palsu? Tentu saja palsu. Dasar wanita sampah yang tak tahu malu. Kau pikir kami ini bodoh? Jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, maka aku tidak layak menyandang marga Shi. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Bahan kartu nama Presiden Grup Wanxi ini nilainya mencapai $1 juta. Sama sekali tidak mungkin dipalsukan. Mana mungkin dia Presiden Su? Pasti kamu yang mencuri kartu nama Presiden Su, lalu memanipulasi dan mengubah namanya sendiri. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Aku mencuri kartu nama? Jika benar seperti yang kamu katakan, bahwa aku adalah seorang pencuri, maka mana mungkin aku bisa mencuri kartu nama Presiden Direktur Perusahaan Multinasional? Nah, kalau itu tanya saja pada dirimu sendiri. Tidak heran, kamu anak didikan pencuri, sama-sama rendah dan menjijikan. Jaga ucapanmu baik-baik. Jika tidak, aku tidak keberatan mengajarimu cara bersikap layaknya manusia. Beraninya kamu memukulku? Dasar wanita rendah, aku akan membalasmu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Suyue, cepatlah pergi dari sini. Jika kamu terus menyinggung keluarga Shi, kamu akan tertimpa masalah besar. Jangan khawatir, ada aku di sini. Aku pasti akan membuat orang yang menindas kita membayar harga yang sangat mahal. Bagus kalau begitu. Hari ini biarpun kalian ingin pergi, kalian tidak akan bisa meloloskan diri. Aku akan membuat kalian mempertanggungjawabkan segala perbuatan hari ini, dan membuat kalian menerima balasannya. Wei Cheng, sekarang hubungi asisten Qian segera. Minta dia memberitahu Presiden Su bahwa di sini ada wanita sampah yang berani menyamar menjadi dirinya, dan bahkan bermimpi ingin merusak hubungan kerja sama kedua keluarga kita. Kita lihat saja bagaimana Presiden Su akan menghabisinya nanti. Baik, Bu. Aku akan segera meneleponnya sekarang. Tidak usah repot-repot. Bukannya kalian ingin mengadu? Biar aku yang bantu telepon. Kenapa tidak berani mengangkatnya? Siapa takut akan aku angkat? Gawat, kali ini keluarga Shi benar-benar akan tamat. Orang itu bukan saja punya grup Wanxi, kartu nama yang hanya dimiliki Presiden Su,
tapi juga punya nomor telepon asisten Qian. Bukankah ini sudah jelas kalau dia adalah Presiden Su? Mana mungkin dia Presiden Su? Hanya orang bodoh yang mempercayai kata-katanya. Hanya membawa nomor sembarangan, lalu mengaku itu milik asisten Qian. Aku juga bisa bilang kalau aku punya nomor telepon Presiden Su. Berhenti berpura-pura. Siapa yang tahu nomor penipu mana yang kamu hubungi? Berakting di sini dengan ponsel murahan itu. Kamu pikir kami buta? Karena kamu ingin membuat perhitungan, maka akan aku turuti. Sekarang juga aku akan menelepon asisten Qian dan membuat kalian menanggung akibatnya. Baiklah, aku akan menunggu asisten Qian datang untuk memberiku pelajaran. Tunggu sebentar. Asisten Qian itu sangat sibuk. Apakah kamu pantas merepotkan beliau? Petinggi dari grup Wanshi ada di sebelah. Aku akan memintanya ke sini sekarang untuk membongkar penyamaranmu sebagai orang palsu. Direktur Li, maaf sudah merepotkan Anda. Wanita sampah ini begitu berani sampai nekat berpura-pura menjadi Presiden Su. Kamu adalah... Dialah wanita tak tahu malu yang berpura-pura menjadi Presiden Su. Iya kan? Aduh, Direktur Li, cepatlah katakan sesuatu. Aku sudah tidak sabar ingin membongkar identitas penipu ini. Kamu bahkan tidak bisa mengingat direktur utamamu sendiri. Dengan jabatan rendahku ini, saya belum layak untuk menemui Presiden Su. Tapi untuk Presiden Su yang terhormat, mana mungkin dia datang seorang diri? Dia pasti palsu. Kamu sama sekali bukan Presiden Su. Kamu itu penipu. Sudah kuduga, wanita sampah, orang sepertimu, mana mungkin bisa menjadi Presiden Su dari grup Wanshi? Dasar kau penipu, beraninya membohongi keluarga Shiku, bahkan berani memukulku. Hari ini aku benar-benar akan menghabisi kalian. Jangan pukul putri saya, pukul saja saya. Jangan khawatir, kalian berdua, ibu dan anak tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Jangan buru-buru, kami tidak akan pergi kemanapun, karena orang yang seharusnya lari adalah dia. Dia sama sekali tidak pernah melihat Presiden Su. Dasar wanita tak tahu malu. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Jumlah pertemuanku dengan Presiden Su sudah jauh lebih banyak daripada langkah kaki yang kamu tempuh. Oh ya? Tapi seingatku, grup Wanshi, untuk orang di level direktur, sama sekali tidak punya hak untuk bertemu dengan Presiden Su. Kamu tahu apa? Aku sudah berada di grup Wanshi sejak awal didirikan dan sudah bekerja keras mendampingi Presiden Su. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Direktur Li, Anda tidak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Jangan biarkan tangan Anda kotor, biar aku saja yang melakukannya. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan berani memukul adikmu. Kalau berani, hadapi aku saja. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku pernah mendengar seorang eksekutif senior grup Wanshi bilang bahwa di grup mereka, Presiden Su memang hanya mau mendengarkan laporan dari pimpinan anak perusahaan saja. Kalau dilihat-lihat, Direktur Li, sepertinya ini hanyalah barang tiruan. Kamu anak tak berguna. Mana mungkin kamu itu Presiden Su? Kamu pasti berbohong. Dasar penipu licik seperti kamu, hanya karena menebak dua kalimat dengan benar, langsung ingin jadi orang hebat. Hanya mimpi di siang bolong. Grup baru saja mengeluarkan dokumen resmi kemarin, mewajibkan semua eksekutif di luar sana dilarang mengadakan pertemuan pribadi dengan pimpinan perusahaan manapun. Besar sekali nyalimu, beraninya kamu mengabaikan dokumen itu. Bagaimana kamu tahu tentang dokumen darurat yang dikeluarkan grup? Bual saja, bual sesukamu. Meskipun bualanmu terdengar sangat indah hari ini, apa menurutmu ada orang di sini yang akan percaya? Benar sekali. Cepat berlutut pada Direktur Li dan minta maaf, jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Shi benar-benar bodoh. Sun Suyue bahkan tahu informasi internal dengan sangat terperinci. Sekalipun dia bukan Presiden Su, dia pasti orang kepercayaan Presiden Su. Informasi internal apa? Menurutku dia hanya asal bicara saja. Su Yue, apakah kamu benar-benar Presiden Su? Jika iya, selama bertahun-tahun ini saat kamu sendirian di luar sana, berapa banyak penderitaan dan ketidakadilan yang kamu rasakan, sehingga bisa mencapai kesuksesan ini? Bu, aku memang Presiden Su, tapi semua itu sudah berlalu. Lihatlah, bukankah aku sekarang baik-baik saja? Ibu tenang saja, hari-hari indah kita masih menanti di depan. Jangan cuma omong kosong untuk menakuti orang. Tunggu sampai Presiden Su datang. Lihat bagaimana dia akan menghabisimu nanti. Oh ya? Lalu kenapa Presiden Su masih belum datang juga? Berhenti bersilat lidah dan menggertak di sini. Sebentar lagi Presiden Su akan datang. Lihat saja bagaimana dia akan menghabisimu. Benarkah? Lalu kenapa Presiden Su masih belum datang juga? Sudah sekian lama, batang hidung Presiden Su pun belum terlihat. Apa jangan-jangan keluarga Shi berbohong dan dia tidak akan datang ke pernikahan ini? Atau mungkin kedua Sun Suyue? Sebenarnya adalah Presiden Su. Kamu tahu apa? Presiden Su selalu menepati janjinya. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Presiden Su pasti terjebak macet, makanya dia terlambat. Aku lihat, kamu memang orang yang tidak kapok sebelum kena batunya.
Ayo, beri dia pelajaran. Sun Weicheng, dasar. Kamu manusia tidak berhati nurani dan tidak tahu balas budi. Bagaimana bisa kamu memukul ibu kandung dan adikmu sendiri? Kamu akan kena hukumannya. Siapa putramu? Kuberitahu kamu sekali lagi. Namaku adalah Shi Weicheng, dan ibuku bernama Shi Lian. Bahkan ibu kandung sendiri ingin kamu serang. Apa kamu tidak takut dikutuk langit dan berakhir tragis? Sudah berapa kali aku katakan padamu, namaku Shi Weicheng. Shi Weicheng, dia bukan ibu kandungku. Balasan apa yang akan kuterima? Aku memang ibu kandungmu. Buktinya, ada pada pinggang belakangmu, tanda lahir berbentuk bulan sabit itu. Aku ingat di pinggangmu. Memang ada tanda lahir berbentuk bulan sabit. Apakah dia benar-benar ibu kandungmu? Jika kamu berani membohongiku, pernikahan ini batal. Wei, mana mungkin dia itu ibu kandungku? Pasti tadi pagi di hotel saat aku sedang ganti baju. Dia melihatnya secara tidak sengaja. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Si ibu ini mengintip pria berganti baju, lalu putrinya berlagak polos. Satu keluarga semuanya sampah tak tahu malu. Apa kalian tidak merasa malu? Sun Weicheng, mana mungkin ibu mengintipmu? Mana ada ibu di dunia ini yang tidak ingat tanda lahir putranya sendiri? Jika kamu bicara seperti itu, ibu benar-benar sakit hati. Jangan mulai dengan drama itu. Bagaimana mungkin aku punya hubungan darah dengan orang miskin sepertimu? Jangan mengira hanya karena kamu tahu lokasi tanda lahirku, kamu bisa memanfaatkanku untuk hidup dalam kemewahan. Shi Weicheng, apa kamu masih punya hati nurani? Kamu lupa siapa yang hidup hemat demi membesarkanmu. Saat kamu sedang sakit, ibu melindungimu bagaikan harta berharga. Sekarang demi mengejar status kekayaan, apa hatimu sudah benar-benar mati? Sial, berani kamu memukulku. Memang kenapa kalau aku memukulmu? Aku memang memukul orang sepertimu. Sampah yang bahkan tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungku sudah lama tiada. Sudah tiada. Jika aku punya sedikit saja hubungan darah dengan barang rongsokan seperti ini, lebih baik aku melompat keluar jendela secepat mungkin. Shi Weicheng, apa kamu lupa saat dulu kamu demam tinggi? Ibu berjalan belasan mil di tengah malam demi mencari dokter. Apa kamu sudah melupakan semua itu? Weicheng, waktu itu keluarga kita sangat miskin. Aku bangun setiap pagi untuk memulung sampah. Bahkan saat sakit aku tidak berani beristirahat, hanya demi memberikan makanan untukmu dan adikmu. Teganya kamu melakukan ini? Bos, lihat ini harganya berapa? Badanmu sangat panas. Biar aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Bos, aku masih harus mencari uang untuk membelikan anak-anak makanan. Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Aduh, kamu jangan bodoh. Kalau demamnya terus berlanjut, nyawamu bisa terancam. Bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Tidak apa-apa, bos. Terakhir kali pun aku bisa melewatinya. Lagi pula, aku juga tidak punya uang untuk ke rumah sakit. Jangan pura-pura menyedihkan. Hidupmu yang menderita itu. Apa hubungannya denganku? Ibu kandungku sudah tiada. Sudah tiada. Baiklah, kamu tidak punya ibu, dan aku juga tidak punya putra sepertimu. Ibu, jangan khawatir. Ibu masih punya aku. Aku pasti akan membuat apa yang Shi Weicheng berutang padamu. Dikembalikan seluruhnya beserta bunganya. Besar sekali bicaramu. Katakan padaku, hanya dengan mengandalkan kasta rendah sepertimu, hukuman apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku kasta rendah? Kamu yang hanya menumpang hidup di keluarga-keluarga Shi, seperti anjing yang meminta makan, sudah merasa benar-benar jadi orang kelas atas. Kenapa? Kamu iri? Bahkan jika dia seekor anjing, dia tetap milik keluarga-keluarga Shiku, sedangkan orang macam kamu ini, meski berlutut di depanku sambil memohon, aku bahkan tidak sudi melihatmu. Ibuku benar. Orang sepertimu ingin jadi orang kelas atas, tunggu saja di kehidupan selanjutnya. Su Yue, ibu yang tidak berguna, hingga membuatmu menderita bersamaku. Sun, tidak. Shi Weicheng, mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan ibu dan anak di antara kita. Kamu jalani hidupmu sendiri, dan aku akan menjalani hidupku sendiri. Kamu sudah ketagihan berakting ya. Jangan terlalu percaya diri. Aku dari awal memang tidak punya hubungan apapun denganmu. Shi Weicheng, sebaiknya ingat baik-baik apa yang kamu katakan hari ini. Nanti, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, itu tidak akan ada gunanya. Lucu sekali, ku beritahu ya, setelah keluarga Shi, kita bekerja sama dengan Presiden Su hari ini. Maka sejak saat itu, aku akan jadi orang kaya, baru di kota Yun. Saat itu tiba, kamu bahkan tidak pantas untuk melayaniku. Oh ya? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah nanti kamu masih bisa sesombong ini?
rasa kamu itu sangat keras kepala. Petugas keamanan, habisi mereka. Jika hari ini aku tidak memberi mereka pelajaran, amarahku tidak akan pernah reda. Shi Weicheng, jika hari ini kamu berani menyentuh seujung kuku pun dari kami, aku jamin kamu tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Hanya dengan kemampuanmu, kamu ingin bergaya seperti orang kaya? Hari ini aku benar-benar ingin membuat perhitungan denganmu, biar kamu tahu diri. Su Yue, jangan keras kepala. Ayo kita segera pergi. Cepat, Presiden Su ada di ruang pesta pernikahan. Baru sekarang ingin pergi? Sudah terlambat? Beri mereka pelajaran berat. Jangan beri ampun. Karena kamu berani menyinggung keluarga-keluarga Shi, artinya kamu sedang memancing bahaya. Baiklah, kalau itu maumu, akan aku turuti. Lakukan sekarang. Belum tentu siapa yang tamat nanti. Jangan senang dulu. Berhenti. Kita lihat saja siapa yang berani menyentuh Presiden Su. Hentikan. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh Presiden Su. Asisten Qian? Presiden Su, Nyonya besar. Ini semua salah saya karena datang terlambat hingga membuat kalian berdua merasa tertekan. Anda tidak terluka kan? Tidak mungkin. Asisten Qian ini pasti palsu. Direktur Li, cepat katakan, apakah dia sebenarnya adalah asisten Presiden Su? Presiden Su, saya bersalah. Saya sungguh tidak tahu diri. Mohon Anda berbaik hati, jangan menyimpan dendam pada orang rendah seperti saya, dan lepaskanlah saya. Tidak mungkin. Anda pasti salah ingat. Orang miskin seperti ini, bagaimana mungkin menjadi Presiden Su? Aku tidak percaya. Kamu, bawa mereka pergi, berikan mereka balasan yang pantas. Baik. Tunggu dulu. Keluarga Shi kami adalah keluarga bangsawan nomor 1 di kota Yun. Cobalah kalau kalian berani macam-macam pada kami. Sun Su Yue, pasti kamu telah menggoda asisten Qian. Begitu juga dengan Anda asisten Qian. Bahkan sampah seperti ini pun Anda mau. Periksa semua kebocoran keuangan keluarga Shi, jangan sampai ada yang terlewat. Sudah di ujung tanduk pun masih berani keras kepala, keluarga Shi kalian sudah hancur. Coba saja jika berani menyentuh apapun. Apa kamu tahu seberapa dekat hubungan keluarga Shi kami dengan Presiden Su? Setelah menyinggung kami, hari ini tamatlah riwayatmu. Keluarga Shi itu apa? Aku adalah karyawan Presiden Su, tentu saja aku hanya mendengarkan perintah dari Presiden Su. Memangnya siapa dirimu? Beraninya ikut campur urusan Presiden Su. Kamu berhenti mempermalukan diri sendiri. Jika sejak awal kalian memperlakukan ibuku dengan baik, kalian tidak hanya akan mendapatkan uang mahar 100 juta dolar, tapi aku juga akan membantu keluarga Shi melantai di bursa saham. Tapi kenyataannya sekarang membuktikan, kamu sama sekali tidak layak. Uang sebanyak ini. Ternyata benar-benar ada 100 juta dolar. Ya Tuhan. Luar biasa. Aku tidak pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. tidak masalah. Asisten Qian, aku sarankan kamu berpikir jernih. Kamu menggunakan nama besar Presiden Su demi membantu kekasihmu ini hanya untuk menindas keluarga Shi kami. Saat Presiden Su tiba nanti, lihat saja bagaimana dia akan memberimu pelajaran. Hei Marga Qian, ku beritahu padamu, kamu hanyalah seorang karyawan di Presiden Su. Bahkan, seandainya pimpinan Presiden Su sendiri yang datang ke sini saat bertemu dengan keluarga Shi kami, dia pun harus bersikap sangat sopan. Aku memerintahkanmu, serahkan semua uang ini kepada kami. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Bagaimana jika kami tidak mau memberikan uang ini? Maka aku akan menelepon pimpinan kalian di Presiden Su agar kamu menanggung akibat buruknya. Direktur Lee, saya ingin meminta bantuan Anda untuk melihat nomor telepon di kartu nama ini. Apakah benar ini milik Presiden Su? Sekumpulan orang bodoh ini. Kartu nama Presiden Su menggunakan bahan khusus yang sama sekali tidak bisa dipalsukan. Andai aku tahu dia punya kartu nama itu, mana mungkin aku berani datang kemari mencari masalah? Keluarga Shi berani menjebakku. Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Beritahu dia. Nomor ini memang benar. Aku cukup beruntung karena pernah melihat kartu nama Presiden Su di grup, tidak salah lagi. Oh, aku akan menelepon Presiden Su sekarang. Aku ingin lihat, nanti kau orang miskin hina, masih mau berakhir. Bagaimana lagi? Baiklah, aku tunggu. Su Yue, bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Tidak perlu meladeni amarah mereka. Ibu, tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sebentar lagi akan aku buat kalian ibu dan anak memohon ampun sambil menangis. Berani sekali membuat keributan di wilayah keluarga Shi. Hari ini aku tidak akan melepaskan kalian. Cepat telepon, mari kita segera ungkapkan identitas asli penipu ini. Baik, aku telepon sekarang. Halo,
Selamat siang Presiden Su. Saya adalah Shi Weicheng dari keluarga Shi. Bukankah Anda bilang ingin datang ke pernikahan saya? Sudah sampai di mana? Anda sudah di mana? Aku sudah sampai. Presiden Su, suatu kehormatan Anda bisa menghadiri pernikahan saya. Wei, jangan ganggu Wei Cheng menelepon. Aku merasa sangat beruntung. Saat ini tidak ada yang lebih penting dari masalah ini. Aku akan segera membawa rombongan ke sana untuk berbaris menyambut Anda. Namun mohon maaf atas penglihatan saya yang buruk ini. Anda sedang berada di mana sekarang? Oh, menyambutku? Penyambutan seperti apa yang kamu siapkan? Jangan-jangan mau menyambutku sambil berlutut? Aduh, Presiden Su, apa yang Anda katakan itu? Jika harus benar-benar berlutut pun, itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Apakah Anda sekarang ada di aula pernikahan? Kami akan segera ke sana untuk menyambut Anda. Benar. Apa-apaan kalian ini? Sudah jam berapa sekarang? Jika kamu menghambatku untuk menyambut Presiden Su, akan kubuat kamu menderita. Keluarga Shi ini mungkin matanya buta ya. Presiden Su ada tepat di belakang mereka, tapi masih menunduk-nunduk patuh pada telepon itu. Nanti mereka pasti akan menangis. Presidensi kalian. Harap tenang. Siapa yang mengizinkanmu berisik di sini? Jika mengganggu telepon Presiden Su, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Aku ada di belakang kalian. Bagaimana kalau kalian membalikan badan dan melihat? Sun Suyue. Sun Suyue, apa kamu sudah gila? Aku beritahu ya, jika kamu sampai mengganggu panggilan teleponku dengan Presiden Su, awas ya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Benar? Aku beritahu kamu, sebentar lagi Presiden Su akan sampai. Hari ini adalah hari terakhirmu. Hari terakhir? Memangnya kalian layak mengatakannya? Aku harap nanti kalian tidak berlutut memohon ampun padaku. Ibu, Kak Wei Cheng, sepertinya dia benar-benar Presiden Su. Shi Wei, kamu tutup mulut. Apa otakmu sudah tidak waras? Jika dia itu Presiden Su, maka aku adalah penguasa dunia ini. Apakah kamu penguasa atau bukan? Aku tidak tahu. Tapi, apa kalian ingin melihat siapa yang sedang meneleponku ini? Apa yang perlu dilihat? Paling-paling orang miskin yang sama seperti Benar, memangnya ada orang terhormat yang mau meneleponmu? Presiden Su, tolonglah cepat datang ke sini. Ada orang miskin di sini yang mencoba merayu asisten Qian dan berani berpura-pura menjadi Anda, serta merusak reputasi Anda. Oh ya, tapi akulah orang yang kalian sebut sebagai orang miskin itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana, Apa? Ini tidak mungkin, ini benar-benar palsu. Kamu hanyalah sampah yang dibesarkan oleh pemulung. Bagaimana mungkin kamu adalah Presiden Su? Asisten Qian, tolong lihat lagi baik-baik, wanita tak tahu malu ini. Dia benar-benar Presiden Su kalian? Apa Anda tidak salah orang? Presiden Shi, mana mungkin saya salah mengenali bos yang menggaji saya sendiri? Dialah Presiden Su kami yang sebenarnya. Bu, Wei Cheng, aku baru saja ingin mengatakannya pada kalian, tapi kalian malah memotong ucapanku terus. Tidak percaya. Pasti kalian bekerja sama untuk menipuku. Bagaimana bisa kamu mendirikan grup Wanshi? Dunia ini sangat tidak adil. Kita lahir dari ibu yang sama. Aku bisa sukses dengan kemampuanku sendiri. Sedangkan kamu hanya mengandalkan orang kaya dan menumpang hidup di keluarga Shi. Bahkan margamu pun kamu ubah. Kami tidak mau dengar. Ini pasti palsu. Kamu hanya seorang wanita, bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Mana mungkin kamu mendirikan perusahaan sebesar ini? Oh, aku paham. Ini pasti hasil tipu daya kamu. Iya kan? Cara licik apa yang telah kamu gunakan? Benar, pasti kamu sedang berbohong lagi. Jika kamu benar-benar Presiden Su, maka tamatlah riwayat keluarga Shi kita. Shi Wei Cheng, setelah semua yang terjadi, apakah di hatimu tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Tidak berniat minta maaf pada ibu? Shi Wei Cheng, apa sebenarnya hubunganmu dengan pasangan ibu dan anak ini? Lebih baik katakan yang sejujurnya. Kalau kamu berani berbohong padaku, sekarang juga aku akan mengusirmu dari keluarga Shi. Aku memang putranya, terus kenapa? Sejak kecil aku mengikutinya memulung sampah. Sudah banyak penderitaan yang kurasakan. Aku hanya ingin hidup dengan sedikit lebih bahagia. Memangnya aku salah? Kamu tidak salah, akulah yang salah. Seharusnya aku tidak melahirkanmu, hingga membuatmu hidup susah mengikutiku. Ibu, Memang sudah begini kenyataannya. Seandainya ibu bisa seperti ibu mertuaku, yang membelikanku mobil dan rumah, apa aku akan memperlakukanmu seperti ini? Sun Wei Cheng, kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Ini ibu kandungmu sendiri. Setelah susah payah membesarkanmu saja belum cukup. Masih saja mengeluh karena dia tidak sekaya mertuamu, kamu tidak punya nurani. Tapi yang dikatakannya memang kenyataan. Ibu kandung tidak punya kemampuan, sedangkan ibu mertua bisa membantu.
Apa kamu juga tidak akan cari aman? Memang mudah sekali bicara saat tidak menjalaninya. Shi Weicheng, bukankah kamu ingin mengandalkan keluarga Shi agar bisa sukses secara instan? Baiklah, kalau begitu akan kubuat kamu hancur bersama dengan keluarga Shi. Aduh, Presiden Su, mari bicara baik-baik. Kita semua adalah keluarga. Kenapa harus merusak hubungan baik kedua keluarga? Ibu, jangan terlalu emosi hingga sakit. Wei Cheng hanya sedang hilaf saat ini. Kedepannya, uang yang kami hasilkan akan kami berikan semua untuk hari tua ibu. Menanggung hari tua? Dia tidak layak. Sekarang, segera berlutut dan minta maaf pada ibuku. Cepat minta maaf. Jangan libatkan keluarga Shi kami jika ingin celaka. Maafkan aku, Ibu. Aku salah. Aku tidak seharusnya membandingkanmu dengan ibu mertuaku. Aku hanya mengakui satu ibu, yaitu ibu. Hanya ibu satu-satunya ibuku. Margaku adalah Sun. Seumur hidup aku akan tetap bermarga Sun, Ibu. Lihat betapa tulus dia mengakui kesalahannya, dahinya sampai berdarah karena bersujud. Bagaimana kalau ibu memaafkannya saja? Tulus? Kapan aku pernah bilang bahwa masalah ini selesai hanya dengan dia berlutut dan bersujud beberapa kali? Bu, maafkan aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Di dalam perut Wei Wei sedang mengandung cucu ibu. Ibu pasti tidak ingin anak itu kelak menjalani hidup yang susah, kan? Bu, jangan luluh padanya. Dia bersikap seperti ini hanya karena takut kehilangan kehidupan mewah dari keluarga Shi. Jika dia sungguh menyayangimu, dulu dia tidak akan mengatakan hal yang begitu tidak manusiawi padamu. Presiden Su, bukti pemalsuan akun keluarga Shi sudah terkumpul semua. Presiden Su, Nenek Buyut, kami salah. Mohon berbaik hati padaku, beri kami jalan untuk bertahan hidup. Jika keluarga Shi ini hancur, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Jalan hidup? Bukannya aku tidak memberi kalian jalan, tapi kalian sendiri yang melanggar hukum. Kawal, bawa mereka ke departemen terkait agar diselidiki satu persatu. Presiden Su, kami salah. Aku mohon padamu, kami salah. Tidak. Presiden Su, Aku tidak pernah menyangka, ibu sekarang bisa menjalani kehidupan yang baik seperti ini. Ibu jangan khawatir, selama ada aku, ke depannya, hidup kita akan semakin bahagia. Ibu Besan. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak diterima di sini. Bu, maafkan aku. Aku salah. Begitu masa hukumanku selesai, aku segera ke sini untuk minta maaf pada ibu. Aku tidak berharap ibu bisa memaafkanku. Hanya berharap ibu memberiku satu kesempatan di sampingmu untuk menebus dosaku. Ibu Besan, aku juga minta maaf padamu. Dulu aku sangat sombong karena kaya, juga menghasutnya ganti nama keluarga, ikut merendahkanmu. Dosaku sangat besar dan pantas dihukum. Maafkan aku. Dulu aku pernah mengatakan banyak kata-kata kasar padamu. Semoga ibu tidak memasukkannya ke hati. Bangunlah. Apakah permintaan maafmu tulus atau tidak? Biarlah waktu yang membuktikannya.